Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Setelah video sebelumnya kita membahas mengenai Premier Key. Di video ini kita akan membahas mengenai Foreign-Key. Karena tidak asik rasanya ya kalau misalkan kita sudah membahas Premier Key atau kunci utama dari suatu table, kemudian kita tidak membahas pasangannya yaitu Foreign-Key. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian atau dasar dari Foreign-Key. Kemudian kita juga akan membahas mengenai bagaimana cara membuat Foreign-Key. Jadi teman-teman untuk bisa mengikuti video kali ini, teman-teman harus sudah mengerti dulu mengenai Primary Key. Jadi teman-teman kalau sudah mengerti mengenai Primary Key akan jauh lebih mudah. Terus teman-teman juga diharapkan ketika mengikuti video yang ini, teman-teman sudah mengerti mengenai normalisasi database dan relasi tabel. Jadi kalau memang teman-teman masih bingung, teman-teman bisa cek di channel ini. Saya sudah membahas mengenai normalisasi database. Nah, sekarang kita masuk ke Foreign-Key itu sendiri. Jadi Foreign-Key adalah kunci tamu. Jadi sebuah primary key yang bertamu ke tabel lain itu disebut dengan Foreign-Key. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah belajar mengenai relasi tabel, nah ini contohnya nih. Jadi ini contohnya adalah one to many. One to many, jadi di sini ada tabel barang, kemudian ada tabel penjualan. Nah, primary key pada tabel barang bertamu ke tabel penjualan. Nah, ini ada barang ID. Nah, ini disebut dengan Foreign-Key. Ini di tabel barang ID, di tabel penjualan dengan field barang ID itu. Nah, kira-kira simpelnya seperti itu. Nah, terus bagaimana cara membuat Foreign-Key? Jadi untuk membuat Foreign-Key, teman-teman harus memiliki primary key dulu di tabel sebelumnya. Jadi kalau misalkan di tabel barang ini belum ada primary key-nya, maka kita tidak akan bisa membuat Foreign-Key di tabel penjualan ini. Terus apa gunanya kita perlu adanya Foreign-Key? Nah, ini kaitannya dengan integrasi data ya, atau konsistensi data. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan Foreign-Key, maka data itu bisa saja berbeda antara tabel satu dengan tabel lainnya. Misalkan contoh di sini penjualan dengan barang. Misalkan penjualannya ada 5, ternyata barang yang dikuranginya cuman 3 kali. Nah, itu disebut data tidak terintegrasi. Jadi itulah fungsinya Foreign-Key. Jadi supaya data itu menjadi terintegrasi. Jadi kalau misalkan salah satunya dihapus di transaksi penjualannya, maka yang barangnya juga ini harus ikut terupdate gitu. Begitupun sebaliknya. Kalau misalkan misalkan di sini ada barang ID 2. Kemudian di transaksinya sudah pernah ada barang ID 2. Nah, kemudian misalkan barang ID-nya dihapus dengan ID 2, maka kalau misalkan di penjualannya ini masih ada barang ID 2, itu disebut data tidak terintegrasi. Ada transaksinya tetapi tidak ada induk masternya. Nah, itu sangat tidak bagus ketika teman-teman membuat sebuah database relasional yang transaksional ya. Jadi kayak misalkan di MySQL, contohnya database transaksional itu menggunakan InnoDB itu. Makanya InnoDB itu mendukung Foreign-Key. Nah, oke, kita sekarang akan coba bagaimana membuat Foreign-Key pada tabel ini. Contohnya kita akan membuat tabel barang dan tabel penjualan ya. Nah, kita akan coba buat di database test. Database test ini belum ada tabelnya ya. Pertama kita akan buat tabel barang dulu. Teman-teman tentunya masih ingat bagaimana cara membuat tabel. Create, pertama ada perintah create table. Ini adalah perintah untuk membuat tabel. Kemudian nama tabelnya apa?
tabel barang. Nah, setelah kita menentukan nama tabelnya, kita tentukan kolomnya atau fieldnya. Sini saya bikin barang ID integer, nggak boleh kosong. Terus primary key, terus dia juga auto increment seperti ini ya. Kemudian juga saya ingin menambahkan nama barang. Nah, ini saya bikin varchar 100. Kemudian saya juga mau menambahkan jumlah barangnya berapa, ini integer. Kemudian saya menambahkan harga. Nah, harga ini teman-teman bisa bikin pakai double, boleh juga pakai numerik, ataupun tipe data yang pas itu saya lupa nama tipe datanya nih. Contoh di sini, desimal. Nah, desimal nih, panjangnya berapa, di belakang komanya ada berapa. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita jalankan, sudah berhasil, kita create table. Nah, sekarang kita akan membuat tabel penjualan. Create tabel penjualan. Nah, kemudian kita tentukan kolomnya. Di sini saya bikin jualan ID. Ini integer, primary key nggak boleh kosong, udah jelas ya kalau primary key itu nggak boleh kosong. Kemudian auto increment. Nah, kemudian setelah ada penjualan ID, saya ingin menambahkan tanggal transaksi. Ini saya bikin date. Nah, kemudian saya menambahkan jumlah transaksinya ada berapa. Ini saya integer. Nah, kemudian di sini ada barang ID-nya integer. Nah, dari barang ID ini kita karena ini akan menjadi foreign key, kita tentukan key-nya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas key. Key ini adalah untuk membuat indeks ya. Ini saya beri nama apa ya? Penjualan FK aja ya. Penjualan foreign key. Nah, ini pada tabel apa? Pada kolom apa? Barang ID. Jadi foreign key-nya itu pada kolom apa? Barang ID. Nah, kemudian setelah key-nya kita bikin constraint. Nah, constraint-nya apa? Samakan dengan indeksnya. Penjualan FK. Nah, kemudian di sini ada foreign key. Foreign key-nya ini pada kolom barang ID. Kemudian dia referensinya kemana? Barang ID. Kemudian dia nge-reference ke tabel ini, tabel barang ini kan. Berarti reference tabel barang pada kolom barang ID. Nah, setelah itu teman-teman bisa menambahkan on, delete, apa nih, boleh restrict ataupun cascade ataupun no action ataupun set null ya, teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Ini saya ngasih contoh dengan cascade ya. Nah, saya tambahkan cascade. Jadi kalau misalkan nanti di sini dihapus master barangnya, maka yang di penjualan juga akan ikut terhapus, hilang. Itu fungsinya cascade di sini ya. Ini saya coba jalankan. Nah, sudah berhasil ya. Ini sudah berhasil kita buat foreign key-nya. Teman-teman bisa lihat, ini kan database test nih. Tinggal di refresh. Nih, sudah ada barang dan penjualan. Dan teman-teman bisa lihat dari sini. Tuh. Ini sudah berelasi tabelnya. Relasinya adalah one to many di sini ya.
Jadi barang ID yang di tabel barang bertamu ke barang ID yang di penjualan. Nah, seperti itulah foreign key pada tabel. Itu kalau teman-teman menggunakan script seperti ini cara membuatnya. Teman-teman juga bisa membuat dengan widget ya di sini ataupun dengan GUI tools yang dimiliki oleh DBeaver atau SKN Client Tool biasanya memiliki yang seperti ini. Teman-teman tinggal klik kanan pada table ini, kemudian create new table. Nah, setelah create new table, teman-teman ke properties, teman-teman tinggal bikin aja di sini penjualan 2 misalkan. Nah, ini udah pernah saya jelaskan di video sebelumnya ketika kita create table. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahin kolomnya. Kan penjualan ID. Ini saya contohkan 2 aja ya, penjualan ID saya bikin varchar misalkan. Nah, kemudian saya tambahin lagi barang ID. Nah, penulisan barang foreign key di tabel tamu itu tabel yang tamunya ya itu tidak harus sama ya. Misalkan di mana nih penjualan. Misalkan di sini barang ID, kemudian di sini kita bukan barang ID nama fieldnya, nama kolomnya. Itu bisa, tetapi lebih baik teman-teman konsisten ya. Misalkan di sini barang ID, di sini juga barang ID. Supaya ketika teman-teman nanti mengolah data itu tidak kesulitan atau lebih mudah lah. Ketika di sini barang ID berarti di sini barang ID yang ada di sini berarti foreign key dari barang. Nah, jadi kalau misalkan sama itu akan jauh lebih mudah. Saya menyarankan teman-teman untuk menyamakan nama kolomnya. Walaupun memang si MySQL membolehkan namanya itu berbeda gitu ya. Oke, kita coba lanjutkan yang ini. Coba kita create new table. Di sini misalkan BR ID. Nah, misalkan ini ceritanya BR ID ini barang ID. Terus tipe datanya juga harus sama ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan di primary key sebelumnya itu integer, maka di kolom tamunya juga harus integer. Foreign key-nya itu harus integer juga. Nah, setelah terbentuk seperti ini, teman-teman tinggal ke sini foreign key, create new. Nah, di sini kan ada ininya tabelnya, teman-teman tinggal double klik yang barang ini. Nah, di sini tidak muncul. Kenapa ini? Ini belum dikasih primary key kali ini. Nah, terus kita bikin foreign key di sini. Barang ID. Kenapa? Nah, ini dia nih baru keluar. Kalau misalkan tidak sama gini, tidak langsung keluar ya. Harus dipilih dulu barang ID. Kalau misalkan teman-teman bikinnya sama, ini jauh lebih mudah nih. Misalkan saya ubah nih di sini jadi barang ID. Barang ID. Nah, seperti ini kalau bikin foreign key ini akan jauh lebih mudah. Double klik tuh langsung keluar dua-duanya ya. Nah, jadi si DBeaver-nya jadi lebih tahu ya. Oh, ini pasangannya dengan ini karena penulisannya sama. Nah, kira-kira seperti itu. Teman-teman tinggal teruskan saja seperti langkah-langkah pembuatan table di video sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, kesimpulannya di video kali ini teman-teman sudah mengetahui mengenai foreign key ya. Jadi foreign key itu penulisannya seperti ini, foreign key, kemudian kolomnya apa, referensinya ke tabel apa dengan kolom apa. Nanti ditambahkan constraint dan key untuk indeksnya. Nah, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan ini menjadi tambahan info buat teman-teman. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.